Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dimanapun kalian berada. Ya teman-teman, hari ini semalam baru tayang video pertama. Ini kita buat video kedua yang mungkin kita tetap berbagi lagi teman-teman kepada teman-teman semua yang masih proses tahap pencarian gitu kan. Tetap istiqomah, tetap semangat, yang penting tetap belajar ya. Insya Allah di channel ini kita akan ya, insya Allah di channel ini kita akan senantiasa berbagi sama teman-teman semuanya terkait dengan pernikahan. Bagaimana semua nanti akan kita bahas di sini satu persatu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita ingin bercerita ya, berbagi sama teman-teman ya, gimana saya dulu kok diambil. Ini promosi ya sekalian. Oh iya. Klinik nikah Medan. Klinik nikah Medan. Siapa tahu bisa kuliah nanti ya kan. Nah, teman-teman, saya itu datang itu dulu ya ke rumah istri, calon istri dulu. Itu pada tanggal 21 Juli 2019 ya. Nah, jadi pada saat itu memang sudah ingin sekali itu, udah bulat, udah nggak mikirin lagi nih bakalan diterima nggak diterima ya, wallahu alam semua. Yang penting udah niat datang, masya Allah, dan akhirnya jadi nikah gitu. Gimana ceritanya nih ini? Nah, jadi dulu itu teman-teman, saya datang tanpa dikawani oleh wali ya. Jadi saya kan masih merantau di kota Medan, dan orang tua saya masih di kampung ya. Saya hanya meminta restu kepada mereka melalui via telepon, dan saya bilang mau datang ke rumah ya, ke rumah calon. Sebelumnya kan udah dikenalin ya, calon istri sama mama dulu sama ayah gitu, dan mereka udah terserah saya gitu kan, udah ada restu gitu. Nah, jadi saya datang tanpa ditemani wali ya, masya Allah, deg-degannya luar biasa gitu. Jauh ya, saya tinggalnya di Mandring Natal, di Medan kuliah dan merantau, istri juga di Medan, tapi tinggalnya itu orang tua alhamdulillah masih di Tanjung Balai ya, di Tanjung Balai di Sungai Baru ya, dekat Sungai Silo ya. Kalau kita ke sana nanti seru lah, nanti jalan-jalan sana. Nah, jadi saya datang ke sana itu masya Allah luar biasa gitu kan, datang sendiri tanpa didampingi oleh wali, dengan bermodalkan tekad. Nekat. Jadi datang ke sana. Jadi teman-teman awalnya sih ragu gitu kan. Kenapa? Karena memang ya kita sebagai seorang yang masih kuliah, bisa dikatakan kerja pun masih seadanya, udah sok-sokan ngelamar anak orang, datang sendiri pula gitu tanpa didampingi oleh wali ya. Namun ya itu dia tadi, beranjak ke video sebelumnya ya, niatnya sudah menikah ya udah, ini terima nggak terima ya udah terima aja awaknya gitu kan, anaknya udah terima aja. Kalau memang nanti diterima alhamdulillah, nggak diterima namun sudah ibaratnya sudah yakin ini bakalan nggak diterima gitu, sudah putus harapan gitu. Sama istri pun bilang dulu ya udah, anak akan datang ke rumah, terserah nih diterima nggak diterima ya, yang penting anak udah ikhtiar. Kalau nggak diterima ya udah kita stop taarufnya, kita nggak ada hubungan lagi gitu kan, kamu boleh sama yang lain, saya pun berjalan lagi gitu. Nah, namun alhamdulillah sesampainya di sana itu apa yang terjadi, saya datang itu ke sana naik kereta api dari sini ke Kisaran gitu, dan datang sendiri. Alhamdulillahnya karena ini ya masuk di pedalaman rumah istri, saya dijemput oleh kawannya istri ya, yang dari kampung gitu, dijemput ke Kisaran ke apa itu, masjid Kisaran ya, Masjid Raya Kisaran ya. Karena memang tak ada angkot lah ke sana, tak ada angkot ini gitu, nggak bisa masuk, ini masih pedalaman, cuman ya masih udah ramai juga gitu. Nah, jadi saya datang dijemput, saya sampai di Kisaran itu sekitar menjelang zuhur lah ya, kalau naik kereta api jam 11-an lewat gitu, hampir mau jam 12.
qadarullah si kawan yang tadinya mau jumpa siang, nah nggak bisa, dia bisa datangnya itu jam ngantar mamanya katanya gitu kan. Nah, Ana pun udah khawatir nih masih bisa nggak datang, kayaknya nggak bisa gitu kan. Ya udah deh, udah pasrah aja nunggu si kawan. Akhirnya datangnya itu jam 3 sore baru datang, dan itu pun masih perjalanan selama 1 jam ke rumah istri gitu. Nah jadi diantar ya udah balap aja deh tuh, macam dibawa terbang aja sama si kawan tuh. Abang tenang aja, slow gitu bincengan tuh. Datang tuh dibawa, kebetulan keretanya kereta besar gitu kan. Nah sampai alhamdulillah jam 4 itu sampai di sana. Ternyata para ayah, mama dan jiran tetangga itu menunggu di sana. Masya Allah, dan nunggu yang tadinya udah deg-degan ya. Ternyata ayahnya itu sampai rela gitu. Ayah itu sampai rela nunggu, tidak kerja gitu kan, nggak pergi kerja hanya untuk menunggu saya datang gitu. Sampai di sana itu tidak langsung basa-basi segala macam. Namanya awak dari Medan gitu kan, dari Medan. Kemudian nggak ada bawa bontot sama sekali. Namun alhamdulillahnya ya, ini tadi udah deg-degan, itu ibaratnya datang ditolak udah pulang kayak gitu aja udah niatan hati gitu kan. Datang rupanya sudah disiapkan hidangan, masya Allah. Jadi datang itu nggak ditanya apa-apa dulu, yo makan masuk ke dalam, masuk, masya Allah, udah disiapkan hidangan dari ala laut lah gitu kan. Ada kerang, ada udang, ada apa, otak-otam gitu namanya yang paling enak. Ya udah saya makan, masya Allah ya. Ya udah makan dulu santai gitu, makan ngomong apa segala macam. Ya sambil makan sambil ini ditanya-tanya lah bagaimana apa namanya di mana rumah, gimana keluarga. Nah kemudian sambil apa ditanya kerjaan gitu kan. Tanya juga? Iya ditanya, maksudnya bukan tanya apa kerjanya, bukan gitu, tapi masih santai aja, masih lebarnya masih ada orang datang tamu. Ya udah alhamdulillah gitu. Tapi ya saya nih udah inilah, udah deg-degan terus gitu, tapi makan aja, namanya lapar gitu kan sampai jam 4 nih di kisaran gitu. Nah makan sama si kawan itu pun enak lah dia gitu kan, makan sama ada kawan gitu, ada cuma dia lah kawan awal ibaratnya. Nah sampai di sana tuh langsung tanya sama ini, ya udah siap makan, diangkat semua. Baru tuh ditanya sama ini, bukan ditanya sih, Ana lah gitu kan. Ana tuh yang langsung itu, no, jadi Pak gini gitu, saya datang ke sini. Si Oma masih apa, si Umi itu masih bercakap-cakap aja. Nanyain saya enggak, masih bercakap-cakap yang lain. Datang ayah. Mau ngomong itu enggak, mau serius gitu. Iya, oh iya, lanjut kata Umi kan. Ya udah ngomong. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini ingin berniat baik lah, ada niatan baik untuk menikahi putri Bapak Sumega gitu. Ya, Insya Allah ya. Namun gitu, saya datang ke sini masih menyampaikan hajat saya untuk ininya apa namanya, proses kedepannya saya masih dalam proses pencarian, dan saya pun masih ibaratnya masih belum kerjanya pun masih serabutan gitu, masih belum tetap. Saya pun masih kuliah gitu kan. Pokoknya ditanyakanlah, disampaikan semua hajat, disampaikan tentang diri kita. Nah ibaratnya kalau saya sudah berpikir nih bakalan gimana kata ayah gitu, mau udah kerja di mana, kau mau sih belum kerja mau kasih makan apa anakku nanti gitu. Udah pikirannya kayak gitu, udah di pikirannya udah ya udahlah itu bagaimanapun nanti hadapi aja. Nah namun akhirnya apa yang terjadi, ayah itu berubah gitu. Ibaratnya sebelumnya kan berpikiran bahwasanya ayah gimana gitu, agak dari cerita yang kan dia yang cuma ngomong kayak gitu aja udah. Iya disampaikan segitu ya udah pas langsung itu ya udahlah nak, abadilah itu yang tentukanlah kalian kapan mau ininya, mau akadnya, biar ayah yang datang ke Medan, biar ayah nikahkan kalian, biar ayah urus suratnya di sini. Karena kan karena nikahnya di Medan, kami sama-sama perantauan, jadi apa sih udah nggak apa-apa, tetap ganteng. Semua. Nah jadi
harus ada surat rekomendasi dari kampung gitu kan. Jadi ayah yang ngurus di sini, biar ayah yang ngurus di sini gitu kan. Si Meganya juga lagi di Medan gitu. Ya udah, masya Allah, di situ saya langsung terkejut gitu. Kok bisa benaran ini Pak gitu. Masih sampai anak tanya, ini benaran Pak gitu. Sampai ada mau nangis gitu, mau ada menetes air mata gitu. Kenapa? Karena tadi kita sudah berpikirannya, rupanya Allah berikan kemudahan itu. Sampai di situ saya mau menetes itu. Mau nangis. Iya mau nangis, tapi dan sampai akhirnya ayah sekarang jadi bahan ejekan. Nggak menangis lagi katanya salahkan nelpon. Nah jadi teman-teman, di situ saya terkejut. Langsung ditanya kapan nikah, padahal saya ini cuma datang ingin menyampaikan niat gitu kan, dan bahkan sudah berpikir bakalan ditolak gitu kan. Namun akhirnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan masya Allah, di situ saya langsung, baik Pak, ya udah kalau gitu saya akan tanyakan sama Meganya, saya akan kami kabari, masya Allah gitu. Langsung kami tentukan tanggal kapan mau nikahnya. Malah dibilang ayah kok nggak seminggu lagi langsung nikah. Mana masih ya? Iya, dibilang ayah. Iya, kok nggak seminggu lagi biar ayah langsung aja di sini kata ayah yang pas nelpon itu. Nggak bisa. Udah siap semua. Ngurusnya yang lama gitu kan, ngurus ke KUA-nya, ngurus ininya, karena ada harus surat rekomendasi dari kampung masing-masing. Saya pun harus ngurus juga di kampung, mama yang ngurus itu kan. Nah jadi ya udah, setelah sampai di situ akhirnya kami tentukan tanggal. Saya kasih tanggal itu tanggal 22 gitu kan, tanggal 22 malam Jumat gitu. Istri bilang kelamaan. Nah, istri bilang ini kelamaan katanya. Tadi akhirnya dipercepat seminggu, jadi tanggal 15. Akhirnya kami menikah di tanggal 15 kemarin. Teman-teman, yang ingin kita sampaikan adalah kalau memang teman-teman ingin menikah, ya udah, go action aja. Apapun yang terjadi ya udah, masya Allah, Allah yang akan memberikan petunjuk itu ya. Kekhawatiran kita sebagai seorang laki-laki ya mungkin kita takut orang tua bakalan minta sekian gitu kan, orang tuanya buat pesta, kemudian harus mewah lagi, belum lagi maharnya gitu kan. Namun akhirnya ketika memang niat kita itu memang ingin menikah lillahi ta'ala, ya ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah mudahkan. Karena memang di situ saya belum ada pekerjaan, simpanan pun belum ada sama sekali. Kemudian saya ingin nikah hanya akad aja gitu. Kebetulan saya tinggal di masjid dulu ya, nikahnya di masjid. Dan akhirnya ketika kami menikah itu orang tua yang datang, di situ baru pertama kali jumpa orang tua gitu kan. Allah mudahkan gitu pernikahan itu. Karena memang salah satu ketika dia adalah jodoh kita adalah bagaimana Allah mudahkan perjumpaan kita atau penyatuan kita gitu dengan calon kita. Maka jangan pernah takut untuk menikah ya. Kalaupun kita berpikiran orang tua seperti itu, maka akan ada kemudahan ya. Mungkin alhamdulillah di sisi saya orang tua menerima. Di teman-teman pun ketika teman-teman yakin, ketika teman-teman berani, maka percayalah Allah yang akan memberikan jalannya. Bagaimanapun itu terserah Allah, yang penting teman-teman ikhtiar dan yakin sama Allah. Kuncinya itu yakin. Jadi kalau nggak yakin ya sama aja lah gitu kan. Allah pun nanti nggak akan meyakinkan dirimu. Kayak mana Allah akan memberikan amanah yang besar kepadamu seorang istri, ketika untuk menikah, menuju ke pernikahan aja kamu nggak siap gitu, nggak yakin gitu kan, apalagi nanti pernikahannya yang sangat sungguh luar biasa, lebih besar daripada masalah yang kau temui saat awal-awal pernikahan gitu, atau saat ingin meminang seorang perempuan. Jadi di situ dibutuhkan ketegasan daripada seorang ikhwan. Kalau memang dia ingin nikah, kayak manapun keadaannya, tafadhol. Kalau memang bisa diusahakan dengan adanya tabungan, dengan adanya orang tua mungkin bisa membantu, ya udah lebih baik gitu kan. Namun kalaupun tidak ada, jangan itu yang menjadi faktor masalah. Teman-teman jangan menikah, belum menikah. Tapi faktor utama yang teman-teman harus pikirkan itu adalah kesungguhan teman-teman ingin menikah, kesiapan diri teman-teman ingin menikah. Maka ketika kamu siap, kamu merasa siap dan yakin bisa siap, maka Allah yang akan memberikan petunjuknya. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam beberapa firman-Nya, yang salah satunya mungkin di An-Nur ayat
Woi, An-Nur ayat 32 gitu. Ketika kamu nikahkanlah yang memujang di antara kamu ketika miskin, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Kira-kira seperti itu artinya. Nah, jadi teman, apalagi yang kamu takutkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Maka segeralah untuk berbenah diri kalau memang belum saatnya, namun siapkan diri dulu, mantapkan keyakinan ya. Terlebih-lebih teman-teman banyak berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah ketika mungkin kamu pun ingin ada pesta, ada resepsi, ingin mewah, yakin, ya udah beranikan aja sama diri sendiri datang. Kemudian ya Allah yang akan memberikan jalannya itu bagaimana teman-teman akan diberikan. Dan tidak hanya saya, bahkan semua teman-teman yang saya temui yang memang benar-benar proses pernikahannya bagus gitu kan, dengan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan petunjuknya, akan Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menggapai sebuah pernikahan. Bagaimana tidak Allah akan memudahkan seseorang yang mau menikah gitu kan, karena menikah itu ibadah gitu. Bagaimana tidak Allah akan memudahkan seseorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingin melama-lamakan nikah, maka kita sebenarnya sedang melama-lamakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang ingin kami bagikan kepada teman-teman, mungkin agak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa teman-teman ambil sebagai pelajaran. Like kalau memang suka, komentar yang membangun kita harapkan. Kemudian jika ada yang ingin dibahas lagi setelah ini, maka silahkan di komentar di bawah ini. Insyaallah akan kita bahas sama-sama. Dan bismillah, kita menuju sakinah mawaddah warahmah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk ya? Istirahat udah ngantuk bayar. Ting ting.